Pengacara asal Solo Muhammad Taufik sebagai pihak penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Solo bersama sejumlah kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang perdana dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Taufik tidak berkomentar saat ditanyai sejumlah persiapan sidang oleh awak media. Sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo sendiri digelar di ruang Suryadi. Sidang sempat diskorsing selama 20 menit karena kuasa hukum tergugat 3, yakni Semat 6 Solo belum didaftarkan. Sementara itu, sebagai pihak tergugat 1, Jokowi sendiri tidak bisa hadir dan diwakili kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, Jokowi tidak bisa hadir karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Kuasa hukum Jokowi juga menyebut agenda sidang perdana kali ini adalah mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Setidaknya ada 4 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selain Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian ada KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, Semat 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada UGM sebagai tergugat 4. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan anggota Suktigna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri Fiji, Siti Feni Rabuka di Istana Merdeka, Jakarta. Kehadiran PM Rabuka disambut pasukan kehormatan. Upacara kehormatan kemudian digelar di halaman istana dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 4 mata untuk membahas penguatan kerjasama bilateral. Dalam pertemuan hari ini, kita telah membahas hubungan bilateral, apa-apa yang telah menjadi kesepakatan antara kedua negara di saat-saat yang lalu akan kita teruskan. Di bawah pemerintah yang saya pimpin, kita akan menepati semua komitmen dan perjanjian kita dalam waktu yang cepat. The President, sir, we thank you most sincerely for the recently concluded signing of the agreement for that agricultural training center in Fiji, which will develop into a regional one. And we most sincerely appreciate your grant of 12 million Fiji dollars, which is equivalent to about $6 million US dollars, which is big for Fiji. Presiden Prabowo berkomitmen memperkuat kerjasama Indonesia-Fiji yang telah terjalin puluhan tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Setelah peranan ijazah dan potong gaji karena sholat Jumat di perusahaan milik Jan Hua Diana, kini polemik hampir serupa terjadi pada karyawan sebuah toko tekstil di Surabaya. Mendapat laporan dari salah satu karyawan toko, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji langsung mendatangi toko di Fashion Tekstil dan Tailor, Jalan Basuki Rahmat. Saat bertemu dengan pemilik toko tekstil asal India ini, Armuji langsung terlibat perdebatan. Armuji menegur pemilik toko yang memberlakukan sholat Jumat bergilir pada karyawannya. Pemilik toko membagi 2 kelompok karyawan untuk aktivitas sholat Jumat. Jika Jumat ini giliran kelompok 1, maka Jumat berikutnya untuk kelompok 2. Sementara kelompok yang tidak Jumatan tetap melayani pembeli di toko tekstil tersebut. Tadi itu ada sholat Jumat yang digilir, ya kan nggak boleh. Tapi perusahaan akan memperbaiki. BPJS nanti semuanya akan dikasih. Karena jam kerja yang 12 jam itu tadi, kan ini melebihi pelanggaran tenaga kerja. Sementara itu pemilik toko Prakas mengakui dirinya ada kesalahan soal pembagian kelompok karyawan untuk Jumatan. Mereka juga kita kasih tahu jam kerja kita secara lisan. Nah, nanti kita akan perbaiki itu, Pak. Tidak ada masalah, Pak.
kan kita kan kalau bisa ya memperbaiki lah. Selain itu, Armuji juga mendesak pihak pemilik toko agar menghentikan jam kerja hingga 12 jam karena melanggar peraturan yang berlaku dalam ketenagakerjaan sebanyak 8 jam sehari. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Mardevi mendatangi gedung Balai Kota Jakarta di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat untuk menyerahkan formulir lamaran kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Dengan usia yang sudah lanjut, Mardevi berharap lamaran kerjanya bisa diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai kuliah anaknya. Supaya masa depannya ke depan maju gitu anak-anaknya. Jadi untuk kebutuhan hari-hari juga ya? Kebutuhan hari-hari. Berbeda dengan Septi, sarjana S1 Manajemen Ekonomi ini rela melamar sebagai petugas PPSU akibat sulit mendapatkan pekerjaan. Ia berharap agar lamaran kerjanya bisa diterima, lantaran beberapa kali lamarannya ke sejumlah perusahaan tak kunjung membuahkan hasil. Pertama sebenarnya saya udah melamar ke mana aja, swasta maupun di negeri juga saya sudah berusaha. Tapi selagi ada peluang dan kesempatan saya tetap untuk bisa apply kerjaan di mana aja. Animo masyarakat dari berbagai kalangan yang melamar sebagai petugas PPSU memang sangat tinggi. Sebelumnya, ribuan warga berdesak-desakan memenuhi halaman Balai Kota Jakarta untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PPSU. Sulitnya lapangan pekerjaan dan harapan mendapat gaji yang layak menjadi alasan utama ribuan warga ini rela berjibaku untuk bisa mendapatkan lowongan yang ada. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kobaran api menghanguskan sejumlah rumah warga di Pekon Penggawa 5 Ulu, Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat kobaran api semakin cepat merambat ke rumah lain yang berdekatan. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga terus berupaya melakukan pemadaman hingga akhirnya api berhasil dipadamkan. Ada 6 rumah yang terbakar, 3 diantaranya rata dengan tanah, 3 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Diduga kebakaran ini akibat adanya konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun akibat amukan si jago merah kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.